Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Bank Indonesia melaporkan data cadangan devisa per akhir Mei 2026. Cadangan devisa kembali turun kini ke level terendah dalam hampir 2 tahun. BI mengumumkan cadangan devisa Indonesia untuk posisi Mei ada di 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Turun 1,3 miliar dolar atau setara 23,5 triliun rupiah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sepanjang tahun ini cadangan devisa terus menyusut setiap bulannya. Kini cadangan devisa tanah air sudah mencapai titik terendah sejak Juni 2024 atau nyaris 2 tahun terakhir. Secara keseluruhan, saudara, posisi cadangan devisa pada akhir Mei setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dalam rilis resmi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan, perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan juga jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik. Cadangan devisa RI menyusut 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir April yang masih berada di 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika dibandingkan akhir Januari, cadangan devisa menyusut 9,7 miliar dolar Amerika Serikat dengan kurs 18.000. Artinya setara dengan 174,6 triliun rupiah. Meski demikian, Bank Indonesia meyakini, saudara, ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan juga imbal hasil investasi yang tetap menarik. Sementara data dari Gisdor Bank Indonesia terpantau pada penutupan perdagangan Senin kemarin, rupiah melemah berada di level 18.171 per dolar Amerika Serikat. Padahal pada Selasa, pekan lalu rupiah masih berada di angka 17.863, tertekan ke 17.931 keesokan harinya, dan menembus level psikologis di atas 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 4 Juni 2026. Tak jauh berbeda dengan rupiah, IHSG juga terus rontok dalam 4 hari perdagangan, tak henti berada di zona merah. Pada penutupan perdagangan Senin, IHSG ambles 4,52% ke level 5.342. Dengan 661 saham terkoreksi, 78 naik dan 78 saham lainnya pun stagnan. Sementara dalam sepekan terakhir ini IHSG terjun di 12,82%. Saudara, kembali lagi di Kompas Bisnis berbicara resiko yang membayangi akibat cadangan devisa yang terus menyusut setiap bulannya. Bahkan kini sudah mencapai titik terendah sejak Juni 2024 atau nyaris 2 tahun terakhir. Kita bahas bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Yoshua Pardede, yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Yoshua, apa kabar? Selamat pagi Nanda, kabar baik. Oke, kabar baik alhamdulillah. Mas, kalau kita berbicara mengenai cadangan devisa kembali menyusut, kondisi ini memperpanjang tren penurunan selama 5 bulan terakhir yang mencapai 11,57 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya BI sudah bilang posisi ini masih tergolong kuat. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Yoshua, melihat penyusutan cadangan devisa terus-terusan terjadi, apa resikonya, Mas? Ya, kembali lagi kalau saya melihat memang ini penyusutan dari CADEV ini kan memang sudah dari awal tahun ya, hampir 11 billion lebih, 11 miliar US dollar lebih. Dan ini tentunya kalau kita melihat memang ini belum bisa kita simpulkan bahwa ini sebagai indikasi ataupun sinyal bahwa ketahanan eksternal kita ini sudah lemah gitu ya. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa
dalam hal level dari sisi kondisi posisi cadef kita ini kan sudah masih relatif kuat ya, sekalipun tadi disampaikan terendah dalam 2 tahun terakhir ini, tapi masih mampu untuk membiayai misalkan lebih dari 5 bulan impor dan juga pembayaran utang lagi pemerintah, dan ini juga jauh di atas batas kecukupan internasional ya, 3 bulan impor. Namun memang masalahnya bukan hanya seberapa cepat cadangan devisa itu turun, tapi juga yang mungkin harus kita concern adalah bagaimana apakah penurunan dari cadef ini berhasil ataupun bisa menstabilkan rupiah ya, karena jika kalau cadef itu turun tapi rupiahnya masih melemah dan juga investor asing tetap tetap keluar ya, khususnya dari pasar saham dan juga pasar SBN, artinya memang pasar membacanya bahwa cost untuk mempertahankan stabilitas rupiah masih mahal. Artinya adalah kalau kita bisa tafsirkan adalah B ini semacam pemadam kebakarannya gitu ya. Artinya kita perlu harus identifikasi sumber kebakarannya ini dari mana. Yang saya duga adalah bukan dari moneter gitu ya. Sehingga kalaupun BI berupaya untuk memadamkan kebakaran dari koreksi di pasar saham dan juga obligasi dengan menstabilkan rupiah, tapi isu permasalahan utamanya tidak di solve ya, tidak diselesaikan, sepertinya penurunan cadangan devisa ini pun juga belum akan bisa menstabilkan dari sisi ataupun bisa meredam koreksi di pasar keuangan kita dan juga bisa meredam pelemahan rupiah ke depannya. Oke, jadi penyusutan cadangan devisa ini mengartikan apa, Mas Joshua? Apakah ini bukti nyata sebenarnya Bank Indonesia sudah habis-habisan melakukan intervensi di pasar falas dan juga pasar SBN untuk bisa menjaga rupiah? Ya, kembali lagi ya, bahwa permasalahan intinya dari koreksi di pasar saham dan juga pasar obligasi ini tidak berkaitan dengan kebijakan moneter, dan Bank Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah menggelontorkan cadangan devisa lebih dari 11 miliar US dollar, dan ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia sudah sudah all out ya dalam hal melakukan langkah-langkah stabilisasi di luar triple intervention-nya ya di dalam pasar SBN dan juga di pasar DNDF dan juga pasar spot dolar rupiahnya, dan juga meningkatkan atraktiveness dari pasar SRBI-nya, karena kalau kita lihat di sepanjang tahun ini sampai dengan awal Juni ini sekalipun ini pasar SRBI yang masih mencatatkan inflows dari asing, dan ini menunjukkan kembali lagi bahwa ini menjadi salah satu upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Artinya Bank Indonesia sudah melakukan segala macam upaya gitu ya, tapi kembali lagi pemerintah mesti harus melihat lagi apa sih sebenarnya penyebab ya keluarnya dana-dana asing, dan ini harus di-solve ya, karena kalau tidak di-solve permasalahan penyebab dari keluar dana-dana asing dari pasar keuangan kita, koreksi di pasar saham dan pasar obligasi, kalaupun Bank Indonesia sudah cukup habis-habisan ya mengintervensi di pasar dengan menggelontorkan cadefnya, kembali lagi ini tidak akan optimal ya untuk bisa menenangkan rupiah dan juga menstabilkan dari sisi pasar keuangan kita. Oke, saya tangkap pernyataan Anda, Mas Joshua. Pemerintah di sini menjadi PR ya sebenarnya untuk pemerintah untuk bisa mencari permasalahan investor keluar. Padahal BI ini sudah all out. Nah, yang menjadi perhatian banyak pihak sebenarnya kan bukan cuma seberapa besar cadangan devisa kita saat ini, tapi juga laju penyusutannya. Nah, apakah Mas Joshua melihat laju penyusutan ini merupakan hal yang wajar atau normal? Atau memang kondisi ini mengartikan dalam tanda kutip kedaruratan nilai tukar rupiah? Ya, kalau kita melihat bagaimana aliran modal asing keluar ya dari sejak awal tahun, kan memang jelas sekali ya di pasar saham sampai sepanjang tahun ini misalkan hampir 3,56 miliar US dollar. Lalu juga di pasar SBN ya memang sudah mulai terjadi outflow itu cukup besar itu di bulan Maret ya. Di bulan Juni ini sudah mulai inflows lagi, tapi secara tahun kalender outflow sekitar 0,42 miliar US dollar. Jadi jelas sekali bahwa upaya-upaya ini ya tadi untuk bisa menenangkan pasar gitu ya, dan juga dengan beberapa kebijakan yang mungkin beberapa belakangan ini digulirkan oleh pemerintah ya, terkait dengan DHISDA, lalu juga terkait dengan Badan Ekspor Satu Pintu yang mungkin harus dieksplorasi oleh pemerintah, kira-kira sekalipun memang ada koreksi kebijakan di dalamnya, itu saya pikir sangat dimungkinkan gitu ya, agar bisa memulihkan lagi kepercayaan dari para investor gitu ya, karena
kembali lagi kalau itu tidak bisa di-solve tentunya kondisi seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya, karena kebakaran ini masih akan tetap terjadi dan kecepatan penurunan dari tarif ini pun juga akan semakin tidak bisa terkelola dengan baik, dan ini tentunya bukan sepenuhnya yang bisa kita persalahkan terus Bank Indonesia, karena kembali lagi permasalahan utamanya bukan dari Bank Indonesia. Oke, berarti artinya saat ini adalah bagaimana pemerintah untuk bisa mencari akar permasalahan itu tadi ya. Tapi kalau kita katakan, kita bertanya lagi mengenai posisi BI di sini Mas Joshua. Langkah apa lagi yang kira-kira bisa dilakukan BI dalam hal ini adalah untuk menstabilkan rupiah? Karena kalau kita lihat kemarin BI dengan menaikkan BI rate tampaknya juga belum terlihat ampuh. Apakah dengan menaikkan lagi suku bunga di periode bulan-bulan ke depannya, ini menjadi hal yang relevan begitu, yang akan diterapkan oleh BI ke depannya? Ya, tentu ruang-ruang untuk adanya kenaikan suku bunga itu memang tetap terbuka gitu ya. Namun kalau kita mencermati juga bagaimana koordinasi ataupun komunikasi yang sudah dibangun antara Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan di akhir pekan lalu di hari Sabtu pagi, yang juga didukung oleh DPR ya, di mana di sana disampaikan bahwa Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa mengupayakan ya, Bank Indonesia ada dua strateginya, adalah bagaimana meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik kembali portfolio investment ya, ini dengan mengingat tadi adanya arus keluar modal ya, the outflow ya, dan ini akibat tadi kenaikan bunga di luar negeri yang mempengaruhi saham dan juga SBN dan juga deposito bank, dan ini ada kesepakatan dari fiskal dan moneter di mana akan meningkatkan daya tarik imbal hasil ya, agar tadi aliran modal asing ini kembali masuk, dan ini sudah nyata di mana imbal hasil SBN 10 tahun di perdagangan kemarin naik signifikan. Lalu yang kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan pengelolaan kas pemerintah dan juga pengelolaan operasi moneter, di mana memang pemerintah mengelola kasnya untuk menjaga likuiditas, dan sementara Bank Indonesia juga mengelola operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Dan juga ditambah yang menjadi catatan penting adalah pengelolaan bunga yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah. Ini juga akan diperhatikan untuk mendukung operasi moneter ini, dan memang ini salah satunya adalah terkait dengan koordinasi ini akan terus diperkuat ya, termasuk juga tadi remunerasi penempatan kas pemerintah di Bank Indonesia pun juga memang akan dinaikkan gitu ya, sehingga tadi akan bisa meningkatkan juga untuk bisa Bank Indonesia bisa lebih fleksibel lagi untuk menjaga likuiditas rupiahnya, sehingga harapannya ini akan bisa mendukung upaya-upaya untuk bisa menjaga ataupun mendorong penguatan. Oke. Tadi menyambung dengan pernyataan dari Mas Joshua, BI bilang kan akan menaikkan imbal hasil alias remunerasi ketika kemarin bertemu dengan DPR dan juga Menteri Keuangan. Tapi kalau Mas sendiri melihat apakah ini merupakan langkah yang win-win solution? Ya, tentunya kalau kita melihat kan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya memang kurva imbal hasil SBN kita kan inverted ya, ataupun tidak well shaped gitu ya, di mana imbal hasil yang jangka pendek ini relatif lebih tinggi dibandingkan yang jangka panjang. Tentunya ini mengindikasikan bahwa perekonomian mengalami sesuatu kondisi yang tidak baik gitu ya, dan ini cerminan tadi ada kondisi yang krisis justru malah tidak bagus gitu buat perekonomian, sehingga ini harus direspon kebijakan tersebut dengan kebijakan tadi ya, dengan meningkatkan remunerasi penempatan kas pemerintah di Bank Indonesia, dan juga tadi dengan mengoptimalkan juga ya operasi moneter Bank Indonesia gitu ya, sehingga harapannya ini juga dan kemarin juga Bank Indonesia sudah merilis juga bagaimana dari sisi upaya-upaya Bank Indonesia ya, dengan kurva imbal hasil transaksi di pasar uangnya pun juga akan mulai dipublikasikan secara harian gitu ya, sehingga harapannya ini akan bisa meningkatkan lagi kepercayaan dari para investor gitu ya, dan harapannya meskipun memang ini bukan solusi tunggal, kembali lagi ya, ini upaya-upaya yang diupayakan oleh Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, tapi kembali lagi ini harus ditambah lagi dengan tadi kebijakan-kebijakan yang di mana tadi bisa menjawab ya keresahan ataupun kegelisahan dari para investor dan juga pelaku industri mungkin terkait dengan merespon kebijakan-kebijakan yang belakangan ini digulirkan oleh pemerintah, sehingga ini akan memboost lagi ataupun memberikan confidence lagi kepada para investor dan juga pelaku industri. Oke, berbicara soal kegelisahan investor saat ini, kita berbicara soal SRBI. Ini juga tampaknya
kurang dilirik oleh investor. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Apakah memang belum optimal? Apa yang belum optimal di situ? Saya justru melihatnya sebaliknya ya, kalau kita melihat memang saat ini, kemarin kan memang Bank Indonesia mengupayakan karena tadi terjadi outflow di pasar SBN dan juga pasar saham, oleh sebab itu Bank Indonesia meningkatkan attractiveness dari SRBI, di mana kalau kita lihat dalam lelang SRBI dari mungkin beberapa bulan terakhir ini trennya, yield ataupun imbal hasil SRBI 12 bulan itu terus mengalami peningkatan dan yang terakhir tanggal 29 Mei yang lalu, imbal hasilnya sudah, apa namanya, sudah menyentuh mendekati 7% ya, 6,9% gitu ya. Dan ini kembali lagi mengindikasikan bagaimana untuk bisa menarik investasi asing, investor asing ini untuk masuk ke instrumen BI yang relatif memang jangka pendek gitu ya. Meskipun tadi ya implikasi dampaknya tadi adalah imbal hasil SBN-nya jadinya apa namanya jadinya kurang kurang well shape gitu ya karena dan akhirnya inverted. Namun kalau tidak dilakukan langkah-langkah meningkatkan atraktivitas dari SRBI tentunya ini dampaknya pasti kepada rupiah mungkin saja rupiah akan bisa lebih melemah dari kondisi saat ini gitu ya. Sehingga makanya saya melihat bahwa apa namanya instrumen SRBI ini juga menjadi salah satu instrumen yang dimaksimalkan dioptimalkan oleh Bank Indonesia untuk juga bisa menyerap investasi asing di tengah tadi outflow dari pasar SBN dan juga sahamnya. Sehingga kalau saya lihat memang sampai dengan sejauh ini investor asing justru masih tetap masuk ya di pasar SRBI meskipun memang secara bulanannya udah mulai agak sedikit menurun ya kalau kita lihat sampai dengan mungkin di bulan ini agak turun sekitar hampir 40 triliun di awal awal bulan ya tapi secara kuartal 2 tahun ini masih naik 108 triliun dan secara tahun kalender sebenarnya naik juga kepemilikan ataupun kepemilikan ekses likuiditas yang ditempatkan di SRBI itu kenaikannya deltanya itu sekitar 209 triliun. Jadi makanya ini cukup meningkat cukup signifikan. Oke. Tapi bagaimana dengan fenomena sell Indonesia, Mas Joshua, di kalangan investor global khususnya? Jika memang ekonomi kita kuat seperti apa yang disampaikan atau diklaim oleh pemerintah, mengapa hal ini terjadi? Apakah permasalahannya di krisis kepercayaan? Ya, kembali lagi ya, kalau kita bicara mengapa ada seruan sell Indonesia dari salah satu analis aset manajemen Australia gitu ya, dan ini tentunya kan karena analis aset manajemen tersebut ataupun riset analis itu kan tidak apa namanya tidak tentunya tidak sudah bisa membaca ya pernyataan-pernyataan ataupun komentar-komentar ataupun kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah gitu ya, dan itu tentunya sudah akan mempengaruhi bagaimana kinerja dari sektor-sektor ekonomi yang terdampak gitu ya. Dan ini tentunya memberikan indikasi apakah itu memberikan misalkan berdampak negatif misalkan kepada fleksibilitas investor asing, memberikan dampak negatif fleksibilitas misalkan kepada eksportir kan itu mungkin saja sangat dimungkinkan gitu ya. Sehingga reaksi-reaksi seperti itu dan juga mungkin masih investor asing pun juga masih menunggu misalkan terkait dengan S&P, rating S&P gitu ya, karena sebelumnya Moody's dan Fitch sudah menurunkan auto rating Indonesia dari stable menjadi negatif gitu ya, sehingga dengan kondisi seperti ini dan kondisinya bahwa harga minyak masih trennya masih meningkat dan juga rupiah masih melemah, tentunya ini masih akan mempengaruhi juga ya kinerja dari sisi fiskalnya gitu ya, sehingga ini yang tentunya masih akan mempengaruhi bagaimana dan juga di luar itu ya bagaimana sekalipun memang pemerintah sudah terus melakukan reformasi strukturalnya, tapi mungkin persepsi yang dipersepsikan oleh para investor asing khususnya pun analis-analis di aset manajemen asing ini justru malah sebaliknya gitu ya, artinya ada permasalahan komunikasi kebijakan yang dinilai ataupun dinilai itikat yang baik oleh pemerintah tapi ternyata belum dikomunikasikan secara baik kepada pihak luar ataupun pelaku industrinya dan juga investor asing dan juga mungkin pelaksanaan ataupun pelaksanaan teknisnya ini juga belum dipersiapkan dengan matang gitu ya, sehingga makanya ini pun juga akhirnya memberikan pertanyaan-pertanyaan besar juga kepada investor asing, sehingga makanya ini yang harus dijelaskan secara gamblang dan secara transparan ya, karena yang diharapkan juga oleh investor asing adalah transparansi dan juga predictability dari kebijakan pemerintah ke depannya gitu ya, karena perlu ada trust ya. Kalau misalkan pemerintah saja belum memberikan transparansi, tentunya
investor asing pun juga akhirnya mengurungkan ya trust-nya kepada pemerintah Indonesia gitu. Sehingga makanya ini yang harusnya ada jalan tengahnya gitu supaya kita bisa meningkatkan trust-nya dari investor asing. Kita harus meningkatkan juga predictability kebijakan pemerintah dan juga bagaimana meningkatkan transparansi dan juga koordinasi kebijakan antara kementerian lembaga dan juga komunikasinya diperkuat sehingga harapannya trust itu akan kembali meningkat lagi. Oke, saya tangkap semuanya Mas Joshua poinnya mengenai cadangan devisa yang terus menyusut bahwa ini menjadi PR besar untuk pemerintah untuk bisa segera mencari akar permasalahan karena BI dinilai saat ini sudah all out dengan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede yang sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mas. Selamat pagi.